Ya, Ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang buku besar dan buku pembantu. Anggotanya yaitu Ikanova Andriani NPM 011, Yulistianingsih NPM 012, Rizky Silviana Dewi NPM 025, Elvita Fitrianasari NPM 038, Haki Wai Perwirianto NPM 199 dan Bagas Surya Wardana NPM 202. Karakteristik buku besar dan buku pembantu. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menggolongkan dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Sedangkan buku besar pembantu merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat rincian akun tertentu. Akun sendiri merupakan judul untuk suatu catatan akuntansi yang pada umumnya berbentuk T dan dibagi menjadi dua bagian. Yang sebelah kiri untuk mencatat debit dan sebelah kanan untuk mencatat kredit. Dan akun tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan serta mencatat transaksi berdasarkan prinsip tata buku berpasangan. Selanjutnya terdapat 4 kegiatan posting. Yang pertama yaitu pembuatan rekapitulasi jurnal. Kegiatan posting diawali dengan penjumlahan kolom-kolom dan pembuatan ringkasan data rupiah dari kolom lain dalam jurnal tersebut. Angka rupiah beserta nama dan nomor akun hasil dari kegiatan pembuatan rekapitulasi ini dapat ditransfer ke akun yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kedua, yaitu pengelompokan akun yang akan diisi dengan data rekapitulasi. Untuk mencatat hasil rekapitulasi tersebut, harus dilakukan penyortiran terhadap akun dalam buku besar untuk mencari akun yang bersangkutan dengan yang tercantum dalam hasil rekapitulasi. Dan step yang ketiga, pencatatan data rekapitulasi dalam akun yang bersangkutan. Setelah akun yang dimaksud atau yang bersangkutan itu ditemukan, lalu diambillah arsip tersebut dan diletakkan pada meja untuk disiapkan serta menerima posting informasi dari rekapitulasi jurnal. Dan yang terakhir, pengembalian akun ke dalam arsip pada urutannya semula. Setelah kegiatan pencatatan selesai dilakukan, akun yang bersangkutan harus dikembalikan dalam arsip pada tempatnya semula, agar dapat memudahkan pencariannya kembali dalam kegiatan postingan di lain waktu. Terdapat 6 macam bentuk formulir untuk akun buku besar. Yang pertama yaitu akun dengan debit lebar. Bentuk akun ini menyediakan kolom keterangan pada sebelah debit lebih lebar bila dibandingkan dengan kolom keterangan pada sebelah kredit. Hal tersebut dilakukan karena penjelasan yang bersangkutan pada transaksi pendebitan lebih banyak daripada penjelasan yang bersangkutan pada transaksi kredit. Lalu yang kedua, akun biasa. Bentuk akun ini sangat luas digunakan, dalam artian akun ini umum digunakan dalam buku besar. Dan akun ini memiliki kolom keterangan yang sama lebar untuk sebelah debit maupun sebelah kredit. Yang ketiga, akun berkolom saldo di tengah. Bentuk akun ini digunakan jika diperlukan informasi saldo akun setiap saat, baik untuk saldo debit maupun saldo kredit, dan diperlukannya penjelasan yang relatif sama banyaknya baik untuk transaksi pendebitan atau pengkreditan. Umumnya, buku besar atau akun pembantu piutang dan utang akan menggunakan formulir bentuk akun berkolom saldo di tengah. Yang keempat, akun berkolom saldo. Bentuk akun ini digunakan jika diperlukan penjelasan yang banyak, baik untuk transaksi pendebitan maupun transaksi pengkreditan, dan bila diperlukan informasi saldo berjalan setiap saat.
Kolom saldo diletakkan di sebelah kanan agar untuk memudahkan penyusunan neraca sisa. Yang kelima, akun ganda berkolom saldo. Bentuk akun ini digunakan bila diperlukan penjelasan singkat untuk setiap transaksi yang berjalan dan akun yang aktif untuk dipakai. Dan yang terakhir, akun dengan saldo lama dan saldo baru. Biasanya, akun ini akan digunakan jika perusahaan menggunakan mesin pembukuan sebagai alat postingnya. Operasi posting dengan mesin pembukuan memerlukan kegiatan penjemputan saldo lama untuk memungkinkan mesin pembukuan dengan otomatis menghitung saldo baru. Selanjutnya yaitu susunan akun buku besar. Akun-akun yang dibentuk dalam buku besar harus disesuaikan dengan jenis dan susunan informasi yang akan disajikan pada laporan keuangan. Laporan keuangan yang dijadikan dasar penyusunan akun-akun buku besar adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Umumnya, jenis dan susunan informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk jenis tertentu telah mengikuti susunan standar yang lazim dalam menyajikan laporan keuangan. Next. Selanjutnya yaitu kode akun. Kode akun merupakan kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Pengolahan data akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan, serta mengambil data keuangan. Kemudian tujuan kode. Tujuan kode ada 4, yaitu yang pertama, mengidentifikasi data akuntansi secara unik. Data akuntansi perlu diberi identifikasi secara unik agar dapat dilakukan pencatatan, klasifikasi, penyimpanan, dan pengambilan data tersebut dengan benar. Yang kedua yaitu meringkas data. Tujuan dari meringkas data yaitu agar tidak memakai banyak ruang dalam pencatatannya. Ketiga, mengklasifikasi akun atau transaksi. Kode digunakan untuk menunjukkan ke dalam klasifikasi apa suatu akun atau transaksi dikelompokkan. Yang keempat, menyampaikan makna tertentu, yaitu dengan kode kita dapat menyampaikan informasi yang bermakna tertentu. Next. Kemudian metode pemberian kode akun. Ada 5 metode pemberian kode akun, yaitu pertama, kode angka atau alfabet urut, kedua, kode angka blok, 3, kode angka kelompok, 4, kode angka desimal, 5, kode angka urut didahului dengan huruf. Next. Yang pertama yaitu kode angka atau alfabet huruf. Alfabet urut. Karakteristik dari kode ini yaitu pertama, akun diberi kode dengan angka urut yaitu dari angka kecil ke angka besar. 2. Jumlah angka dalam kode tidak sama. 3. Perluasan klasifikasi pada suatu akun akan mengakibatkan perubahan kode semua akun yang kodenya lebih besar dari kode akun yang mengalami perluasan. Kelemahan dari metode ini yaitu terjadi perluasan jumlah akun yang mengakibatkan perubahan menyeluruh terhadap kode akun yang mempunyai kode angka yang lebih besar. Next. Yang kedua yaitu kode angka blok. Dalam metode ini, akun buku besar dikelompokkan menjadi beberapa golongan dan setiap golongan disediakan satu blok angka yang berurutan untuk memberi kodenya. Penggunaan kode ini dapat mengatasi kelemahan dari kode angka yang urut. Untuk menghadapi kemungkinan perluasan akun, dalam setiap blok akan disediakan cadangan perluasan. Karakteristik kode angka blok yaitu pertama, akun diberi kode dengan blok angka yang berurutan, yaitu dari angka kecil ke angka besar. 2. Jumlah angka dalam kode tidak sama. 3. Perluasan klasifikasi pada suatu akun ditampung dengan menyediakan angka cadangan dalam setiap blok yang diperkirakan akan mengalami perluasan klasifikasi. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk selanjutnya adalah kode angka kelompok. Kode angka kelompok ini terbentuk dari 2 atau lebih subcodes yang dikombinasikan menjadi satu kode. Kode angka kelompok ini memiliki karakteristik yang pertama,
akun diberi kode angka atau kombinasi angka dan huruf. 2. Jumlah angka dan atau huruf dalam kode ini tetap. 3. Posisi angka dan atau huruf dalam kode mempunyai arti tertentu. 4. Perluasan klasifikasi dilakukan dengan memberikan cadangan angka dan atau huruf ke kanan. Next. Dari kode angka kelompok ini dapat menunjukkan hierarki data. Sebagai contoh adalah pemakaian kode angka kelompok untuk memberi kode akun beban guna menghasilkan informasi biaya yang menggambarkan yang pertama, hubungan beban dengan pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Menurut hierarki dibagi menjadi yang seperti gambar, 1 direktorat, 2 departemen, dan 3 bagian. 2 jenis biaya yang digambarkan nomor 4 dan 5. Jadi untuk 3 angka pertama menunjukkan hubungan biaya dengan struktur organisasi, yaitu ada 3 jenjang organisasi, dan 2 angka sisanya ini menunjukkan jenis beban, yaitu 4 dan 5. Mengapa hanya 2? Karena jumlah jenis beban diperkirakan tidak akan lebih dari 100, hingga hanya 2 yang diperlukan saja. Next. Kemudian ada gambar susunan struktur yang mana kita ambil contoh untuk bagian penyelesaian 213 dengan keterangan 1. Angka 2 menunjukkan bahwa bagian penyelesaian ini di bawah direktur produksi yang mempunyai kode 200. 2. Bagian penyelesaian di bawah departemen produksi yang mempunyai kode 21. Kemudian 3. Kode bagian, yaitu bagian penyelesaian itu sendiri. Dan posisi 3 di bagian penyelesaian ini merupakan kode unik daripada bagian penyelesaian. Next. Untuk posisi 4 dan 5, itu menunjukkan jenis beban, seperti yang ada pada gambar. Next. Selanjutnya, kode angka desimal. Kode angka desimal memberi kode angka terhadap klasifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimum 10 subkelompok dan membagi subkelompok ini menjadi 10 golongan lebih kecil dari subkelompok tersebut. Contoh, kode akun 1 untuk persediaan, 1.1 untuk persediaan suku cadang, 1.2 untuk persediaan bahan penolong, 1.3 persediaan bahan baku, 1.9 persediaan lain-lain. Kemudian, dari subkelompok tersebut dibagi menjadi maksimum 10 subkelompok kecil lagi. Kita ambil dari bahan baku. Persediaan bahan baku 1.3. Untuk selanjutnya, 10 golongan ini diberikan satu angka di belakangnya yang merupakan kode unik daripada bagian persediaan bahan baku. Seperti 1.3.1 untuk bahan baku kayu, 1.3.2 untuk bahan baku ampas tebu. Next. Nah, dari 10 subkelompok lagi dibagi lagi menjadi maksimum 10 golongan kecil. Kita ambil lagi dari bahan baku kayu. Dari bahan baku kayu memiliki kode akun 1.3.1. Kemudian di dalam bahan baku kayu terdapat bahan baku serat panjang X Jepang yang diberi kode akun 1.3.1.1, di mana 1 yang di belakang itu merupakan kode unik dari bahan baku serat panjang X Jepang. Begitupun dengan bahan baku serat panjang X USA 1.3.1.2 dan seterusnya. Untuk pemberian kode angka desimal ini memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Akun diberi kode dengan angka yang berurutan, yaitu 1, 2, dan seterusnya. Jumlah angka digit dalam kode tidak sama. Klasifikasi besar memiliki jumlah angka yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan klasifikasi rinciannya. Untuk 3, perluasan klasifikasi pada suatu akun dilakukan dengan maksimum pemecahan tidak lebih dari 10. Pemberian kode perluasannya ini dilakukan dengan menambahkan satu angka di sebelah kanannya. Next. Yang terakhir,
Kode angka urut didahului dengan huruf. Metode kode angka urut didahului dengan huruf ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dengan huruf. Seperti contoh, AL101, ATL 112, MO 245, di mana AL, ATL, MO ini merupakan keterangan daripada AL aset lancar, ATL aset tidak lancar, MO modal. Next. Selanjutnya, hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kode akun. 1. Kerangka kode harus secara logis memenuhi kebutuhan pemakai dan metode pengolahan data yang digunakan. Artian tidak membingungkan. Dan yang kedua, setiap kode harus memiliki secara unik unsur yang diberi kode. Misalkan kode untuk akun piutang kepada Risa Rimendi harus hanya menunjukkan akun debitur tersebut, bukan debitur yang lain. Yang ketiga, desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Karena jika struktur kode harus dirubah sekali menghadapi tuntutan perubahan, hal ini akan memerlukan biaya perubahan dan membingungkan pemakai. Next. Selanjutnya adalah buku pembantu. Buku pembantu atau subsidiary ledger adalah suatu kelompok akun yang merupakan rincian akun tertentu dalam buku besar atau general ledger yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan dan neraca saldo. Untuk akun buku besar yang dirinci informasinya dalam buku pembantu disebut akun kontrol atau controlling account, sedangkan akun rincian yang terdapat dalam buku pembantu disebut akun pembantu atau subsidiary account. Umumnya, perusahaan manufaktur menyelenggarakan berbagai buku pembantu sebagai berikut ini. Yang pertama, buku pembantu persediaan. Buku pembantu ini terdiri dari kartu persediaan yang berisi informasi baik mengenai kuantitas maupun harga pokok berbagai persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat mutasi persediaan dan saldo tiap jenis persediaan baik kuantitas maupun harga pokoknya. Buku pembantu piutang. Buku pembantu ini terdiri dari kartu piutang yang disusun menurut nama debitur perusahaan. Kartu piutang ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada tiap debitur serta digunakan sebagai sumber informasi untuk pembuatan pernyataan piutang yang dikirimkan kepada tiap debitur secara periodik. Buku pembantu utang. Buku pembantu ini terdiri dari kartu utang yang disusun menurut nama kreditur perusahaan. Kartu ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap debitur serta digunakan sebagai sumber informasi untuk rekonsiliasi dengan pernyataan piutang yang diterima dari kreditur secara periodik. Selanjutnya, buku pembantu harga pokok produk. Buku pembantu ini terdiri dari harga pokok produk yang digunakan untuk mencatat harga pokok pesanan yang diproduksi perusahaan. Buku pembantu ini yang digunakan dalam perusahaan yang memproduksinya berdasarkan pesanan dan merupakan rincian akun persediaan barang dalam proses yang diselenggarakan dalam buku besar. Selanjutnya adalah buku pembantu biaya. Buku pembantu ini terdiri dari kartu biaya yang digunakan untuk mencatat biaya yang tidak terkait dengan pesanan tertentu atau biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Kartu biaya umumnya menggunakan formulir akun dengan kolom saldo. Yang terakhir, buku pembantu aset tetap. Buku pembantu ini terdiri kartu aset tetap yang digunakan untuk mencatat semua informasi mengenai aset tetap, seperti tanggal perolehan, jenis aset tetap, spesifikasi, lokasi, penyusutan, dan belanja modal. Buku pembantu ini merupakan rincian akun aset tetap yang diselenggarakan dalam buku besar. Next. Lalu berikutnya yaitu posting ke dalam akun buku besar dan buku pembantu. Apa itu posting? Posting merupakan proses pemindahan data ke dalam akun buku besar dan buku pembantu sesuai dengan nama akun yang bersangkutan. Next.
Nah, dalam metode ada empat metode posting ke dalam buku besar dan buku pembantu. Metode yang pertama yaitu posting jurnal ke dalam akun buku besar dengan tulisan tangan dan posting dokumen sumber ke dalam akun buku pembantu dengan cara yang sama. Nah, dalam metode yang pertama ini, data yang telah dicatat ke dalam jurnal diposting ke buku besar dan buku pembantu dengan menggunakan tulisan tangan. Untuk posting ke dalam buku pembantu dapat dilihat dari catatan jurnal ataupun dokumen sumber secara langsung. Sebelum melakukan posting, dibuat rekapitulasi akun dari catatan jurnal terlebih dahulu. Nah, untuk memastikan ketelitian posting secara periodik dapat dibuat neraca saldo untuk memudahkan penyesuaian dengan saldo yang ada di buku besar. Sesuai dengan bagan yang tertera dari dokumen sumber dicatat dalam jurnal, lalu dibuat rekapitulasi, lalu diposting ke dalam buku besar. Nah, untuk buku pembantunya dapat dilihat dari dokumen sumber atau catatan jurnal, lalu dibuat neraca saldo secara periodik untuk memastikan ketelitian data yang diposting, lalu direkonsiliasi dengan saldo yang ada di buku besar. Next. Metode yang kedua yaitu posting dokumen sumber ke dalam akun buku pembantu yang menghasilkan jurnal sebagai tembusan posting ke dalam akun tersebut. Dalam metode yang kedua ini, dokumen sumber diposting ke dalam buku pembantu dengan tulisan tangan atau mesin pembukuan yang tembusan postingnya menghasilkan jurnal. Posting ke buku besar bersumber dari jurnal. Secara periodik dapat juga dibuat neraca saldo yang berisi jumlah debit atau kredit dari buku pembantu. Seperti bagan yang tertera dari dokumen sumber dicatat dengan mesin pembukuan sehingga pada buku pembantu sehingga menghasilkan tembusan pada jurnal, lalu dibuat rekapitulasi jurnal menghasilkan buku besar, lalu dari buku pembantu tersebut secara periodik dapat dibuat neraca saldo lalu direkonsiliasi dengan saldo yang ada di buku besar. Next. Metode yang ketiga yaitu posting ke dalam buku pembantu sebagai akibat dari pengisian dokumen sumber yang sekaligus menghasilkan jurnal sebagai tembusan pengisian bukti tersebut. Dalam metode yang ketiga ini, pembuatan dokumen sumber, posting ke dalam buku besar, dan pencatatan jurnal dilakukan dalam sekali tulis dan biasanya dilakukan menggunakan mesin pembukuan. Data yang dicatat dalam buku besar dan jurnal merupakan tembusan dari pengisian dokumen sumber, sedangkan posting ke buku besar berasal dari jurnal. Jadi dalam metode yang ketiga ini, ketika telah dilakukan pengisian pada dokumen sumber, secara langsung menghasilkan tembusan pada buku pembantu dan jurnal. Lalu dari jurnal dibuat rekapitulasi jurnal dan menghasilkan buku besar. Dari buku pembantu dibuat neraca saldo, nanti direkonsiliasi dengan saldo yang ada pada buku besar. Next. Metode yang terakhir yaitu pembukuan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Pada metode yang terakhir ini, fungsi buku pembantu digantikan oleh arsip dokumen sumber. Jadi dokumen sumber dicatat dalam jurnal dengan tulisan tangan dan diposting ke dalam akun buku besar dengan tulisan tangan. Seperti bagan yang tertera, peran buku pembantu digantikan oleh arsip dokumen sumber sesuai dengan urutan terjadinya transaksi dokumen sumber tersebut. Next. Materi berikutnya mengenai cara penanganan dokumen sumber. Dokumen sumber seringkali disebut dengan istilah media, dan media sendiri dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, media tunggal, dan yang kedua, media campuran. Media tunggal adalah dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau suatu rekening yang dikredit. Media campuran adalah dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang dikredit atau lebih dari satu rekening yang didebit. Media tunggal
penanganan media tunggal. Posting media tunggal ke dalam rekening pembantu tidak menimbulkan masalah. Sebagai contoh, media tunggal adalah faktur penjualan kredit yang merupakan dokumen sumber dalam pencatatan piutang ke dalam rekening pembantu piutang. Jika bagian akuntansi menerima satu batch faktur penjualan kredit dari bagian penagihan, oleh bagian akuntansi media tunggal tersebut disortir menurut nama debitur. Berdasarkan faktur penjualan yang telah disortir tersebut, bagian akuntansi kemudian mengambil kartu piutang yang bersangkutan dan meletakkannya di atas meja. Kemudian data yang tercantum dalam media yang telah disortir tersebut diposting ke dalam rekening yang bersangkutan. Dan angka terakhir, setiap selesai memposting, bagian akuntansi harus mengembalikan kartu piutang yang telah diisi data dari media ke dalam arsip menurut nama debitur. Kemudian penanganan campuran. Posting media campuran ke dalam rekening pembantu dilakukan dengan salah satu dari dua metode ini. Jadi ada dua metode. Yang pertama random posting. Random posting, dalam metode posting ini, media campuran diposting ke dalam rekening sesuai urutannya pada saat diterima oleh petugas posting. Petugas posting mengambil media pertama dari tumpukan media yang diterima. Next. Nah, ini untuk penanganan media campuran. Posting media campuran ke dalam rekening pembantu dilakukan dengan salah satu dari dua metode ini. Di situ ada random posting dan yang kedua ada exhaust posting. Di random posting, dalam metode posting ini media campuran diposting ke dalam rekening sesuai dengan urutannya pada saat diterima oleh petugas posting. Petugas posting mengambil media pertama dari tumpukan media yang diterima, memposting setiap debit atau setiap kredit ke dalam rekening yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai, mengambil media urutan berikutnya dan memposting seperti yang dilakukan pada media pertama tersebut. Begitu juga seterusnya sampai semua media diposting ke dalam rekening yang bersangkutan. Karakteristik dari random posting yaitu yang pertama, setiap media hanya diambil sekali untuk diposting ke dalam rekening. Kemudian kedua, rekening dapat diambil lebih dari satu kali selama periode posting. Untuk metode exhaust posting, dalam metode posting ini, media dikelompokkan dan dikelompokkan kembali menurut rekening yang akan didebit atau dikredit. Rekening hanya diisi sekali dengan semua debit atau kredit selama posting semua media. Karakteristik exhaust posting adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap rekening hanya diambil sekali untuk diisi posting dari media. Yang kedua, media dapat diambil lebih dari satu kali untuk diposting ke dalam rekening selama periode posting. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikutnya kami memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya.